Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk kita berbakti kepada Tuhan. Senang sekali kami dapat beribadah bersama-sama dengan kita semua pada saat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Ia ada di tengah-tengah kita. Ia yang memimpin dan memberkati kita dengan firman Allah. Puji Tuhan, haleluya. Saya melanjutkan renungan Alkitab kita. Minggu yang lalu kita belajar tentang menjadi orang kepercayaan Allah dalam perumpamaan tentang talenta, ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Allah memberkati kita, Yesus Kristus memberkati kita untuk kita menggunakannya bagi kemuliaannya. Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita ketika Ia datang kembali. Untuk kita lihat dalam dunia usaha pada umumnya, ketika seseorang atau sebuah lembaga memberikan modal usaha, diberi batas waktu, misalnya 1 tahun, harus kembali dengan untungnya. Itulah maksud Tuhan. Ia memberikan kita berkat-Nya, memberikan kita keadaan hidup yang baik secara lahiriah, amat terlebih lagi secara rohaniah, supaya semaksimal mungkin kita menggunakan hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan selalu ingatkan kita, Ia akan mengadakan perhitungan dengan kita. Marilah kita mengelola hidup kita yang singkat dan fana ini untuk kemuliaannya. Ketika Ia datang kembali, kita tidak malu, kita tidak tergopoh-gopoh, kita tidak kaget ketika Tuhan mengadakan perhitungan dengan kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Inti dari penghakiman terakhir adalah Tuhan ingin kita berjuang, berbuat baik kepada sesama manusia, atau menjadi pejuang kebaikan. Kita membaca bersama ayat 31 sampai 33. 2-3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Puji Tuhan. Perikop ini bercerita tentang penghakiman yang terakhir yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, yang salah satu gelarnya adalah Anak Manusia. Puji Tuhan. Yesus Kristus sendiri yang akan mengadili semua orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa di sepanjang zaman, dari manusia pertama yaitu Adam sampai manusia yang terakhir. Ada dua bagian yang dapat kita pelajari. Yang pertama tentang Anak Manusia. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah Anak Manusia. Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan mengadili semua orang. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 34 bahwa Anak Manusia itu adalah Raja itu sendiri, Raja segala orang di segala zaman. Haleluya. Betapa pentingnya kita mengerti isi hati Tuhan dan apa yang Ia sampaikan melalui Alkitab-Nya. Anak Manusia ini adalah Yesus Kristus sendiri. Mengapa Ia menggelari dirinya dengan istilah Anak Manusia? Oleh karena Ia adalah Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, laki-laki, lahir dari melalui perawan Maria. Ia menjalani kehidupannya sebagai manusia selama 33,5 tahun. Ia mengalami mati selama 3 hari 3 malam. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian sebagai seorang manusia. Siapa yang membangkitkan Yesus sebagai manusia? Yesus sendiri yang adalah Allah Maha Kuasa. Yesus yang adalah Allah tidak bisa mati dan tidak bangkit. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami apa yang dialami manusia. Kecuali satu, ia tidak dapat berbuat dosa karena ia Allah yang menjadi manusia. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan tentang dirinya kepada dunia. Dalam istilah
Ilmu agama disebut dengan kristologi, ilmu tentang Yesus Kristus, dan satu-satunya sumber yang benar yang tertulis tentang ilmu tentang Yesus Kristus adalah Alkitab. Dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia menurut aksara aslinya itu. Kita melihat banyak sekali perkataan Yesus yang menyatakan Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Ia menjadi manusia, Ia tetap Allah. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, Ia tidak menggunakan haknya yang adalah Allah. Satu contoh nyata, Ia merasakan lapar dan haus. Ia merasakan mati. Tetapi yang belum pernah dialami oleh manusia, bangkit dari kematian dan naik ke surga, hanya Yesus. Ini menjadi perjanjian Allah kepada kita, penghiburan dari Tuhan Yesus kepada kita, kepada semua orang di dunia ini, bahkan bagi mereka yang belum percaya kepadanya adalah Tuhan, bahwa semua orang yang setia kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan seperti Tuhan, dibangkitkan dari kematian, diubahkan sehingga memiliki tubuh yang sempurna, tubuh surgawi, dan tinggal dalam Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Alkitab kita memberikan penghiburan seperti itu, dan itulah yang merupakan kebutuhan sejati manusia, kebutuhan terutama, kebutuhan yang paling penting bagi semua orang. Tuhan Yesus mengingatkan kita, apa gunanya semua orang atau setiap orang atau beberapa orang menguasai dunia ini, memiliki semua, tetapi kemudian mati dan binasa selama-lamanya. Tuhan menginginkan kita terhibur, dihiburkan, mau dihiburkan dengan penghiburan yang benar. Ini Tuhan masuk surga, itulah penghiburan yang benar. Iring Tuhan masa depan adalah bersama Tuhan selama-lamanya di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itulah penghiburan yang benar.
Bagaimana yang disampaikan oleh banyak media massa bahwa dunia mulai memasuki resesi ekonomi yang panjang. Yang berakibat kepada kehancuran ekonomi di berbagai negara, bahkan negara maju sekalipun. Tuhan mengizinkan dunia mengalami kesukaran-kesukaran yang semakin bertambah-tambah, supaya orang-orang mengalihkan perhatiannya kepada masa depan yang sesungguhnya, yaitu Yerusalem yang baru, supaya menempatkan surga di tempat yang terutama dan pertama dalam hidup yang singkat dan fana ini. Sehingga dalam hidup sehari-hari, entahkah tidur, entahkah bekerja, entahkah beraktivitas di waktu luang, entahkah berwisata, selalu ingat tujuan hidup yang sejati adalah Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru. Ini akan membuat hidup kita semakin bergairah, bersukacita, bergembira ria. Hidup kita semakin mantap karena tujuan perjalanan kita sudah benar, jelas, tepat, yaitu Yerusalem yang baru, surga yang baru. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai 36. Dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 36, Yesus mengatakan bahwa penghakiman atas semua orang adalah pekerjaannya yang telah Bapa serahkan kepadanya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Kita lihat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas penghakiman atas semua orang adalah pekerjaan Yesus secara mutlak. Tidak sia-sia kita percaya dan taat kepada Yesus, karena yang menghakimi semua orang, yang menghakimi kita kelak adalah Yesus sendiri.
Ini adalah berita keselamatan. Berita keselamatan yang kekal. Salah satunya berisikan Yesus menghakimi semua orang. Kita perhatikan ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 19 dijelaskan oleh Tuhan sendiri hukuman itu. Orang-orang yang menolak Yesus adalah Tuhan Allah Juru Selamat, mereka akan hidup menyukai kegelapan, dan perbuatan-perbuatannya adalah jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat jahat adalah hukuman yang mendatangkan hukuman kekal. Ayat 25 dari Yohanes pasal 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Mengapa Yesus menghakimi semua orang? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, yaitu suara Anak Allah, suara Yesus sendiri. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Akan ada saatnya
Kebangkitan pertama akan dialami oleh orang-orang yang setia kepada Yesus sampai mati. Selama 2000 tahun. Itu terjadi sebelum masa pemerintahan antikristus. Sesudah itu, anak-anak Tuhan yang hidup sampai masa Tuhan menyempurnakan gerejanya, mereka tidak akan pernah mengalami kematian, langsung diubahkan seperti Tuhan, tubuh surgawi, dan kemudian disingkirkan. Setelah masa pemerintahan antikristus, Tuhan datang kembali menghukum semua orang pada saat itu. Kebangkitan kedua, semua yang menolak Tuhan sampai mati dibangkitkan. Dibangkitkan. Tuhan menggelar persidangan yang besar atas seluruh orang. Kepada anak-anaknya yang setia, Tuhan menghakimi dengan adil, memberikan upah sesuai pekerjaan mereka di hadapan Tuhan. Besar kecilnya upah di dalam Yerusalem baru kelak, di dalam langit baru, bumi baru kelak. Tuhan menghakimi semua orang yang tidak mengasihi Dia, yang menolak Dia, dan langsung melemparkan mereka ke dalam api yang kekal. Tuhan mengatakan dalam ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus bergantung sepenuh kepada Bapa di surga. Ia menghakimi dengan adil. Kalimat aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri berkaitan dengan keadaannya sebagai manusia pada saat itu. Tetapi kata-kata selanjutnya, Ia menyatakan diri adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kekal, yang tidak dibatasi oleh segala hal.
penghakiman Tuhan atas orang adil. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, secara tidak langsung atau tersirat, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya adalah hakim yang adil. Dalam Kejadian 18 ayat 25, ini yang berkata adalah Abraham. Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Luar biasa. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia, Ia datang kepada Abraham. Melalui perkataan Abraham kepada Tuhan, Tuhan Guru Besar adalah salinan dari nama Allah Israel, Yahweh atau Yahweh. Orang Yahudi sangat takut dengan nama ini karena terlalu suci untuk disebut, sehingga mereka menyebutnya Adonai atau Sang Tuan atau majikan atau pemilik. Luar biasa, Tuhan Yesus dalam prainkarnasinya, sebelum Ia menjelma menjadi manusia, Ia telah mengajarkan kepada Abraham, Ia hakim yang adil. Kita melihat bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Abraham mengimani Tuhan hakim yang adil. Dari mana iman itu datang? Dari pengajaran Tuhan sendiri. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tekun mendengarkan firman Tuhan, pengajaran Alkitab yang disampaikan dengan benar. Alkitab menerangkan Alkitab. Alkitab selalu berpusatkan pada Tuhan, bertujuan kepada surga yang kekal. Dari situlah iman kita akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah kebenaran dengan lebatnya. Dalam Wahyu 19 ayat 11 juga dinyatakan Yesus adalah hakim yang adil. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 11 sampai ayat 16.
Tuhan Yesus memiliki nama yang setia dan yang benar. Tuhan Yesus memiliki nama Firman Allah. Ayat 15, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16, Tuhan Yesus memiliki nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Perjanjian lama dan perjanjian baru memuat firman Allah tentang Yesus Kristus adalah hakim yang adil pada harinya atas semua orang. Tuhan mengingatkan kita, marilah kita hidup bijaksana, menjadi orang kepercayaan Allah, menjadi pejuang kebaikan, supaya ketika Tuhan Yesus menghakimi kita, Ia berkata, aku senang dengan kamu, nikmatilah kerajaanku selama-lamanya. Yang kedua, dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, kita lihat tentang penghakiman yang adil. Bagaimana Yesus menghakimi manusia. Bagaimana Yesus menghakimi manusia. Dia memisahkan orang-orang benar dari orang-orang fasik. Orang-orang benar diumpamakan dengan domba-domba, dan orang-orang fasik diumpamakan dengan kambing-kambing. Hal ini menceritakan kepada kita tentang pemisahan yang kekal. Penghakiman yang adil merupakan pemisahan kekal. Kita bisa satu keluarga di dunia ini, tapi karena sebagian tidak percaya Tuhan Yesus Kristus atau tidak bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan pisahkan selama-lamanya. Keberadaan kita sebagai keluarga hanya singkat dan fana. Kita ingat definisi keluarga menurut Yesus, sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang memelihara firman Allah. Kita ingat suami istri yang tidur di atas satu tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Suami istri yang bekerja, satu diangkat, satu ditinggal. Tuhan mengajak kita memikirkan, mendoakan
nasib kekal kita dan keluarga kita masing-masing. Apakah kita rela hanya kita yang ada dalam surga selamanya, sementara keluarga kita tersiksa selama-lamanya di neraka yang kekal? Marilah kita berjuang buat keluarga kita, khususnya dalam doa yang sungguh-sungguh. Pikirkanlah nasib kekal keluarga kita. Dasar Tuhan menghakimi manusia adalah apakah orang itu melaksanakan kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Tuhan mengingatkan kita tentang hukum kasih. Tentu kita semua hafal hukum kasih itu. Bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Menurut Yesus, sesama manusia yang harus mendapatkan prioritas pertama, sasaran dikasih adalah orang-orang yang mengalami penderitaan secara jasmani dan atau lebih penting secara rohani. Orang itu kaya, tapi belum percaya Yesus. Kita harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka supaya mau menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Kita melihat penderitaan ayat 35 dari Matius 25. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Satu contoh nyata adalah perempuan Samaria. Setiap hari jam 12 siang ia mencari air di sumur Yakub, menimba air. Mengapa jam 12 siang? Karena sepi, tidak ada orang. Orang-orang telah menuduhnya dengan kejam. Tidak ada yang berbelas kasihan kepada perempuan Samaria ini. Apa penderitaannya? Yang dibelenggu oleh dosa, kepahitan, dan persinahan. Semua dosa berawal dari kepahitan. Jangan sampai hati kita pahit. Kita bisa kecewa, tapi Tuhan juga memampukan kita untuk menyingkirkan kekecewaan itu. Kekecewaan yang berkepanjangan mendatangkan kepahitan. Hati yang pahit seperti perempuan Samaria ini. Tuhan datang dan
menawarkan belas kasihan. Tuhan mengajarkan firman-Nya. Orang ini haus secara rohani. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya adalah Mesias, orang ini senang sekali. Ia percaya Yesus, ia pulang, ia bersaksi kepada satu kampung. Aku telah bertemu Mesias, karena ia memberitahukan seluruh hidupku dari awal sampai akhir. Luar biasa. Dan orang ini berubah, bahkan berhasil membawa orang-orang banyak percaya kepada Yesus Juru Selamat. Marilah kita mengasihi orang-orang yang semacam ini, memberikan perhatian, teguran kasih, mendoakan dengan mencucurkan air mata. Niscaya mereka akan balik lagi kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita mendoakan orang-orang yang mundur dari Tuhan. Mereka akan balik kepada Tuhan pada waktunya Tuhan. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, menyatakan kepada kita bagaimana Yesus memandang jiwa manusia. Teramat berharga. Kita semua yang hadir di hadapan Tuhan, menurut Tuhan, nilai kita terlalu mahal, tidak ternilai harganya. Karena nilai kita adalah kematian Yesus di kayu salib. Janganlah kita meninggikan diri, tetapi juga janganlah kita minder. Tuhan memandang kita berdasarkan kematiannya di kayu salib. Nilai kita tidak ternilai harganya, karena kita adalah hasil dari kematian Yesus di kayu salib. Teramat berharga. Jangan menganggap kita tidak berharga sama sekali. Jangan menganggap diri kita tidak berharga sama sekali. Di hadapan Tuhan kita teramat berharga. Marilah kita bersukacita. Matius 5 ayat 16. Biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang. Karena kita sadar nilai kita, harga kita di mata Yesus adalah kurbannya di kayu salib. Maka kita akan bersemangat menjadi terang Kristus. Bersemangat duduk di kaki Tuhan, berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa buat keluarga kita yang hari-hari ini lemah imannya. Mengasihi mereka, menangisi mereka.
Itulah maksud Tuhan dalam ayat 35, 36. Itulah perbuatan baik kepada semua orang, memikirkan nasib kekal jiwa mereka, mengupayakan berdoa supaya mereka selamat jiwanya, supaya kembali kepada Tuhan. Kita berbagi berkat. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Tuhan mengingatkan kita, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Kepada orang-orang yang berbuat baik, Yesus berkata, Yesus menyebut orang-orang benar. Yesus mengatakan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kalau kita dapat berbuat baik, itu adalah berkat Tuhan. Upahnya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa kita harus berbuat baik? Nomor satu, karena Tuhan Allah kita Yesus Kristus telah dan selalu berbuat baik kepada kita. Tentu kita semua tahu apa saja kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita mengalami. Yang kedua, karena berbuat baik adalah perintah Tuhan. Hukum kasih yang kedua, orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, ia akan dapat berbuat baik kepada semua orang. Itulah intisari hukum kasih. Ketiga, mengapa kita harus berbuat baik? Karena berbuat baik mendatangkan balasan yang baik dari Yesus yang kita alami di atas dunia ini, amat terlebih lagi kelak yang akan kita alami di kerajaan Bapa yang kekal. Balasan yang baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Haleluya. Marilah kita terus berbuat baik. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Bagaimana orang yang tidak mau berbuat baik? Disebutkan Tuhan orang-orang terkutuk. Ayat 41. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk.
Balasan orang yang menolak berbuat baik adalah dikutuk Tuhan. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 46, tempat siksaan yang kekal. Orang boleh kaya raya, orang boleh sehat, tapi kalau hidupnya hanya berisi perbuatan jahat, ia akan mati dan kemudian disiksa dalam api yang kekal, tempat siksaan yang kekal, bersama-sama iblis dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang jahat lainnya selama-lamanya. Dasar berbuat baik adalah kasih Kristus di kayu salib. Setiap kali kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita mengingat kebaikannya yang kita alami, mendorong kita, mengingatkan kita waktu yang Tuhan sediakan untuk kita melayani Dia dan sesama manusia semakin sedikit, dan Ia akan mengadakan perhitungan dengan semua orang. Itulah penghakiman terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.